Yo, halo guys, nama gue Stan FM dan kali ini gue ingin sharing tentang caranya gue ngegambar dari awal sampai akhir dengan beberapa part setiap minggunya. Jadi bertahap-bertahap tiap Rabu tutorial per minggunya. Dan sebelum itu gue pengen kasih tahu sedikit kenapa gue nge-update minggu lalu, karena pas banget di tahun baru, sebelum tahun baru tanggal 27 Desember, Speedy gue kena petir. Kena petirnya bukan petir yang masuk ke dalam rumah terus nyamber Speedy gitu, tapi kayak petir gede banget sampai bikin gue kaget, dan Speedy gue nggak bisa nyala setelah itu. Dan setelah 3 hari Speedy-nya mati total. Dan baru berapa hari lalu ya, baru hari Senin pas hari masuk kerja, orang Speedy baru datang. Tai lah, 1 minggu kagak ada internet di rumah. Jadi ya itulah alasan gue gak bisa upload kemarin. Gue juga ingin bikin ucapan tahun baru, tapi kalau gue upload tanggal 6 rasanya udah basi gitu. Makanya itu dulu sih. Gue mohon maaf gak bisa update di minggu lalu, dan sebagai gantinya di minggu ini gue bakal update di hari Rabu dan Kamis. Jadi hari ini dan besoknya ada Rabu tutorial lagi. Sebelumnya gue yang kasih tau dulu, proses gue gambar tuh dibagi dalam 5 part ini, tapi kok ada 6 baris. Yang kedua ini gue jadiin satu karena kadang gue rock sketch udah langsung di blocking, kadang line art rapi baru di blocking. Jadi kalau gue kan kejarnya teknik painting. Painting itu maksudnya gimana? Kagak ada garisnya, nggak kayak di anime begitu ada garisnya. Cel shading namanya. Kalau lo kejar cel shading, line art lo harus bagus. Nah, karena gue kejar painting, line art boleh bagus. Kalau bisa bagus, nilai bonus karena line art yang bagus bikin lu gampang ke tahap selanjutnya. Tapi kalau nggak bisa atau emang nggak mau karena mengkonsumsi waktu yang lebih dibandingkan raw sketch, itu nggak masalah. Makanya di sini gue digabung, terserah lu mau raw sketch doang atau line art atau line artnya harus rapi, terserah lu. Dan tahap selanjutnya itu di blocking itu sebenarnya udah pernah gue jelasin sih, tapi di sini gue jelasin lebih detail lagi dan lebih ke cara gue biasanya buat ngegambar dan rendering ini bukan kayak rendering video ya, tapi rendering di sini maksudnya ngebagusin, ngedetailin semuanya. Kalau gue sih satu persatu, jadi kayak semuanya udah dapet garis besarnya, tapi itu gue detail satu persatu. Lama sih, harus sabar sih. Dan selanjutnya di finishing itu lebih ke main color mood tuh apa? Color mood itu apa, warna-warnanya tuh gimana, apa warna hangat, warna dingin, itu nanti gue jelasin aja di finishing lebih kayak color mood sama lightning, sama itu sih overall gambar lu itu. Nah, untuk tahap ini gue mulai dari bener-bener blank, kanvas putih. Meskipun ini nggak putih ya, ini abu-abu. Soalnya kalau kanvasnya 100% putih, mata gue sakit bos, terang banget. Jadinya gue pakai warna netral yang nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang juga. Itulah abu-abu. Rate-nya antara, terserah sih, nggak ngaruh banyak juga sih, 50 sampai 80 lah. Nah, untuk lo yang bener-bener nggak ngerti Photoshop sama sekali, lo bisa lihat video gue yang udah gue buat basic Photoshop. Itu semua cara operasi buat ngegambar itu udah gue jelasin. Tuh dasarnya aja dikit. Jadi kalau lo baru awal banget, lo lihat video gue yang itu aja. Ada linknya di deskripsi. Nah, kita sekarang ada di step yang namanya research. Research itu apa? Meneliti. Dan di tahap research ini kita pertama, kalau lu dari commission, pasti klien lu bakal kasih briefing apa yang dia mau, dan lu sebaiknya tanya sampai jelas dia maunya tuh apa. Dia mau apa, misalnya gambar kastil itu seperti apa, lu pokoknya tanya detailnya dulu sampai lu dapet gambarnya. Nah, lu cari referensi itu gimana? Tunggu dulu, sebelum referensi lu harus tahu dulu lu mau gambar apa. Spesifik mungkin, dalam arti kayak sesempit mungkin. Jadi kayak misalkan gue mau gambar orang laki-laki, spesifik lagi. Gue ingin gambar fantasi spesifik lagi. Fantasi apa yang paling umum? Misalkan swordman dalam game online kan pasti
pasti ada swordman, pokoknya pengguna pedang. Dan oke, gue putusin untuk gambar swordman. Swordman itu lebih spesifik lagi dan sampai ke desainnya apa, desainnya tuh gimana. Ada dua cara untuk nentuin ini, lu bikin desain sendiri atau enggak lu pakai desain karakter yang udah ada swordman. Misalnya One Piece, Zoro, itu desain karakter yang udah ada. Lu nggak usah mikirin Zoro tuh kayak apa. Zoro tuh ya kayak gini, jelas, udah patennya udah ada. Tapi kalau lu pakai desain orang, namanya jatuhnya fan art. Dan kalau lu nggak mau sebutin fan art, modifikasi. Jadi kayak oke lah, ambil beberapa bagian dari ini dan itu dari desain lu sendiri. Tapi ya begitulah. Kalau baru mulai mendingan ya coba-coba aja dulu pakai karakter yang udah ada, dan lu nggak perlu pusing desain karakter lu sendiri. Dan notabene lu mungkin pokoknya buat belajar dulu kalau lu bener-bener awal banget. Gue nggak nganjurin harus bikin fanart juga, tapi itu terserah lu. Oke, pakai karakter yang udah ada dulu. Tapi kayaknya gue nggak pakai karakter yang udah ada. Gue bikin karakter ngarang gue sendiri dengan cara research ini. Oke, kategorinya itu swordman, fantasi, game online, medieval gitu. Searching apa, gue harus research dulu. Oke, gue dipersempit lagi medieval swordman. Medieval itu apa? Itu zaman tahun 500 sampai tahun 1500, pokoknya zaman jadul banget. Dan kebudayaannya ya budayaan perang zaman dulu kayak gitu. Nah kalau di game-game medieval fantasi ada naganya, ini kan nggak ada naga. Nah kalau cuma medieval swordman, keluarnya tuh kayak gini, kurang ya apa yang kita mau. Jadi tinggal tambahin 2 kata ini, konsep art, udah hasilnya beda. Mostly painting, mostly gambar-gambar orang, mostly desain-desain yang udah jadi. Nah entahlah ini gambar dari mana, pokoknya apa yang Google sajikan. Nah dari sini lu tinggal apa, kalau ini buat project pribadi, ya lu tinggal cari apa yang lu suka aja, terus lu gabungin dari beberapa desain yang ada. Your fit. Nah, bagian sini gue skip dulu sampai gue menemukan. Nah, misalnya ini. Kalau mau ambil gambar tinggal klik kanan, copy image. Sampai sini ini solo tidak terpakai dulu, dan Ctrl+V. Gedein Ctrl+T. Udah. Nah ini istilahnya itu mood board ya, tempat referensi ini namanya mood board. Nah di sini tinggal lu cari apa yang lu suka dulu aja sih. Kalau ikutin klien ya mau nggak mau lu apa kata klien ya harus diikutin, bukan selera. Tapi kalau buat lu pribadi, buat belajar, buat latihan, nah lu ambil yang lu suka aja sih. Lagi ya, kadang ada referensi yang diambil tapi jujur nggak kepake, dan itu juga nggak apa-apa. Nah sekarang kita coba cari di Final Fantasy Concept Art. Nah untuk project yang gimana ya, kalau kayak game studio yang besar, yang AAA, dia kalau untuk research baju-bajunya itu ada tim research yang buat foto budayanya, budaya sejarahnya, budaya bajunya, budaya environmentnya, lingkungannya, ada fotografernya, dan itu perlu budget tinggi, dan itu pekerjaan yang udah sangat profesional. Tapi kalau lu baru mulai, nggak usah mikir sejauh itu dulu. Lu ambil desain orang aja dulu nggak apa-apa, baru mulai cara terapinnya kan. Dan buat latihan kita nggak terlalu ngaruh lah, kecuali buat komersil, nah itu baru ribet. Jadi kalau lu baru mulai gambar, nggak usah pusing-pusing amat, gambar-gambar aja. Nggak usah mikirin ini nyontoh, ini plagiat, ini niru. Ya menggambar itu niru bos. Dari zaman dulu juga orang melukis di depan lingkungan nyata ya, dia niru alam gitu lah. So bijak sekali gue. Pokoknya dalam gambar, ya gambar itu notabene meniru kehidupan sih. Ini suka nih, entahlah ini apa, versus 13. Nggak jadi deh, apa lagi ya.
Nah, gue suka posenya nih, pose standar sih. Cuman standar ini lo nggak bisa dibuka. Oke guys, gue rasa segini aja dulu, karena kalau referensinya kurang selama lu ada internet di rumah, jadi tinggal tambahin aja nanti. Nah, untuk sekarang gue pakai 5 referensi ini. Nah, ini maksudnya apa? Gue tahu di sini. Ini tuh referensi pose. Kalau lu nggak mau niru buat posenya, ada berbagai cara. Tapi kalau baru pertama kayak coba, ya udahlah, pakai cara yang paling gampang dulu. Kenapa? Nah, ini nantinya tracing. Oh, tracing juga udah mikirnya buruk kan tentang kata-kata itu. Tapi jujur aja, ada tracing gue malah produktif loh. Tracing bukan tracing sembarangan. Tracing maksudnya kayak gini. Ini gue flip untuk sedikit menyamarkan resource aslinya. Dan gini, gue gambar di atas gambar orang lain ini, tapi nggak persis gue ambil sama. Meskipun relatif sama juga sih, tapi nggak ini, desainnya berubah total. Yang penting mata beda ya. Nah, ini ada beberapa bagian nanti gue skip karena ya caranya gitu-gitu aja. Oke. Ini kenapa pakai cara ini? Karena banyak orang dengan maksanya dan terlalu mengharamkan tracing. Gue nggak bilang tracing itu bener mutlak ya, itu kayak alternatif aja sih. Karena gue yakin gak semua orang bisa seakurat ngambil bentuk dasarnya akurat, dan kebanyakan karena yang beberapa banyak orang nggak akurat dan lihat hasilnya, waduh, gue baru mulai udah ngerasa jelek banget. Dan gue pernah ngerasain itu, dan solusinya adalah udahlah, lu kurangin dulu difficultiesnya lah. Nah, tingkat kesulitannya dengan humble-nya ya dikurangin dulu dengan cara ya tracing itu. Kenapa? Karena kalau termaksa ini, jatuhnya lu malah, wah gue ternyata nggak bisa, wah ternyata susah banget ya. Oh, terserah sih, kalau lu bisa akurat ambil ini referensi posenya itu, it's okay, justru bagus. Tapi kalau lu nggak bisa pun ada alternatif. Nah, gue sendiri juga nggak bagus-bagus banget kan. Gampang sih kalau di digital, lu nggak perlu hapus gambar lagi, tinggal begini. Pala kecilan, gedein. Pala kegedean, kecilin. Tinggal seleksi aja. Inilah enaknya digital. Jadi bukan serta-merta fasilitas ini jadi bikin digital itu kayak gampangnya tuh nggak gitu juga. Basic gambarnya ya sama-sama aja kayak di kertas, cuma nggak bisa Ctrl Z, cuma nggak bisa cara tadi. Nah, ini kalau skillnya nggak enak, gue tinggal gini-gini aja. Nah, ini pun gue juga gamblang kan. Bisa sih, bisa, cuma ini aja, secara waktu lebih cepat, tapi secara konsep terlihat terlalu mirip sih kalau lu pakai tracing. Itu jeleknya. Kalau lu mau pure beda, ada cara lagi, banyak alternatif ya. Nah, dari sini ya tinggal gini aja, udah. Ini kan opacity-nya dikurangin, udah lu gambar lagi aja lebih detail. Nah, kebanyakan orang yang baru gambar tuh baru kayak sekali gores tuh udah mau langsung bagus. Kecuali lu punya photographic memory, gua maklum, lu bisa kayak gitu. Jadi kalau normal kayak gua, ya gitulah. Cara-cara kayak gini aja dulu, alternatif dulu. Ada beberapa pose yang orang kenal banget, tapi banyak juga pose yang kayak gini pun juga sebenarnya pose biasa aja sih. Berdiri, pegang pedang, biasa aja sih. Nah, kok nggak pakai foto? Foto punya proporsi kadang yang terlalu realistis, yang terlalu manusia utuh, dan ketika gue terapin di yang sedikit kartun nih, kurang masuk sih.
Kalau dalam kasus gue kurang masuk sih. Jadinya ya untuk sementara ini. Kalau profesional pure dari, kalau nggak salah dari foto. Jadi researchnya itu nyata, nggak dari karya orang lain. Ini kan dalam kasus baru belajar. Sama seperti gue juga pun, gue juga masih belajar. Jadi ya ada prosesnya lah. Ke jenjang itu ada prosesnya lah. Kalau yang lebih muda aja kesulitan, apalagi yang lebih susah kan. Yoi kan, kata-kata gue yoi. Bukan maksud menggurui ya, cuma sharing aja. Karena gue pun pernah gak bisa gambar, pernah buntu, kok gambarnya gak improve sih, kenapa. Jadi mata juga soek. Ya hal kayak gini bisa diperbaiki. Yang penting terus ngegambar aja, itu sih. Proporsi jelek biarin amat, yang penting gambar. Daripada lo proporsi jelek, mikirin banget proporsi, dan akhirnya art block. Gambar gue jelek, gimana bisa kayak gitu. Yang penting gambar aja dulu. Nah ini kan rambut begini, biasanya diubah. Biasanya tuh gimana ya, pakai desain mana ya, itu mata ketutup lagi, jabrik seram, masih terlalu mirip. Nah ini kalau visual library di sini nih, ya gue juga nggak banyak amat sih sebenarnya, cuma karena sering gambar jadi ingat. Lalu bisa manfaatin apa yang udah lu tahu. Nah orang-orang yang profesional sininya penuh tekanan gitu ya. Tekanannya penuh, jadi ya udah. Nah penuh juga bukan karena apa, karena sering gambar aja. Gue juga proporsi jujurnya nggak bener-bener amat. Cuma ya udah, what the fuck lah, temen gue yang ngurusin proporsi banget malah berarti gambar. Ngapain gue gitu, malah berhenti gambar, dan kalaupun gambar juga proporsi dia nggak bener-bener amat. Cara kayak gini curang gak? Ya terserah lu sih nganggep ini curang apa enggak. Yang jelas kalau lu kerja profesional ya jelas kayak gini kayak boleh. Soalnya terlalu mirip. Kalau ini apa, gimana ya, jenjang-jenjangnya lah. Nanti setelah lu udah terbiasa, lu lebih susah lagi, tahap lebih susah lagi, sampai akhirnya lu bisa kayak mereka dan lu nggak berhenti gambar. Lu tetap di naik tingkat tapi terus menggambar. Soalnya penyebab art block tuh biasanya gitu, ekspektasi tidak terpenuhi dengan skill yang sekarang gitu. Kebanyakan penyebab art block tuh gitu kayaknya. Bukan karena nggak ada ide, karena pengen lebih tapi nggak tahu dari mana. Lihat aja udah beda desainnya. Nah ini udah kena style ya. Dari style gue juga gak nyari sih, begini dengan sendirinya aja. Style gak usah dicari sih. Udah deh, nah desainnya sekarang gue bilang ini nih. Aduh, zoom. Ntar deh ya, cas dulu. Udah, gue ambil desain yang ini. Untuk bajunya keren nih, anjir, keren anjir. Nah, caranya gimana? Ya melihat. Nah, gambar itu melihat. Nah, lu kalau ngerti cara pakai referensi, singkatnya lu bisa gambar apa aja. Karena database melihat, database mencari, bukan mengingat, bukan menghafal. Ya open book lah, apa istilah kalau di sekolah ya, boleh buka buku gitu. Nah kalau di gambar boleh lihat gambar orang lain, boleh lihat foto, boleh lihat apa yang nyata gitu, apa yang udah ada. Oke, sampai suatu hari lu dapat tugas bikin sesuatu yang kagak ada sebelumnya. Nah itu udah lain cerita, itu jenjang-jenjang yang udah lebih tinggi lagi.
dan sebaiknya nggak usah mikir terlalu jauh itu dulu lah, bertahap aja dulu. Kalau di tahap itu ya lu udah profesional, tingkat kerja lu tinggi, lu sehari bisa store 4-8 gambar. Nah ini gue juga jadinya random abis karena gue nggak planning banget untuk ini, ngalir gitu aja, ngalir seperti cara yang biasa gue lakukan, yang tadi gue sebut ya. Kalau lupa ya tinggal balik aja, ini YouTube coy, bisa di ini desainnya gimana lagi, nggak ngerti juga. Kira ngerandom juga, ini kayak pakai rock dong. Nah kalau desainnya cuma dari ini doang, itu artinya gue terlalu niru. Desainnya pindah lagi, apa lagi ya, ini juga terlalu random sih, nggak terkonek ya. Ini malah armor ya. Udah kalau malas nyari ya memanfaatkan visual library dulu. Proporsi penting, jadi bukan segalanya. Karena waktu ya, jadi nggak mau terlalu banyak modifikasi dan cekadut juga ya, sketchy banget. Nah ini rock sketch banget kan. Nah kalau dalam rock sketch tidaknya amburadulnya yang baru ya, setidaknya lu ngerti lah, setidaknya lu aja ngerti kalau kacau balau banget. Soalnya nanti ya tinggal dirapin lagi, gampang. Nah, ini bisa sendiri. Mana deh? Miripnya di mana tuh? Posenya doang. Kalau posisinya jam hancur. Miripnya di mana? Posenya doang. Jadi ya itu sih, mengurangi difficulties ya. Cuma bukan cara gimana ya, cara yang bertahan selamanya itu enggak juga sih. Jadi pelan-pelan juga gue nggak pakai cara ini, dan mungkin gue juga lupa cara ini. Nah kalau kayak beberapa artis yang gue tahu, dia bener-bener nggak jelas gambarnya, cuma dia ngerti. Habis itu pas udah di painting dia ubah selagi nge-painting, selagi ngerjain warnanya, sambil jalan gitu, mengalir aja. Pokoknya gambar nggak ada pakemnya sih, terserah aja. Dan di sini klien tuh peduli result doang, nggak peduli proses lu, itu kenyataannya. Nggak seperti di sekolah, proses adalah segalanya. Ini lu jelek tapi proses lu bagus, lu rajin dan masih ada toleransi. Kalau di klien, apapun cara lu, securang apapun itu, ya selama nggak melanggar nggak copyright lah ya, kagak niru dari IP yang udah ada, kagak terlalu mirip gitu, it's okay. Karena kalau lu bagus, lu dicari, udah gitu aja sih. Dalam dunia art, gambar lu bagus, attitude lo, sikap lo itu bagus, itu sih penting. Dua itu aja, sama portofolio lo, karya lo bagus. Simple sih, cuma ya menjalaninya nggak itu proses. Nah ini gue udah nggak mikir lah, nanti biasanya gue lagi. Oke, ini serius ngalir aja sih. Cicing udah jadi, belum jadi ya. Nah di sini apa, gue nggak terima nilainya kayak gini, terlalu absurd, tinggal kasih dikurangin. Kalau lu butuh panduan proporsi yang bener, lihat aja di sini. Di sini apa? Nah ini konsep tracing kan, tracing gambar lu sendiri. Nah jadi tracing itu ada manfaat lain, belajar line art juga. Gue bukan promoin tracing gitu ya, gue bukan mari tracing, bukan kayak gitu ya. Jadi kayak alternatif aja sih. Ya kayak gini kan pasti konsep tracing. Oh ya, segini hasil jadinya. Ya bukan hasil jadi juga sih, ini kayak hasil yang udah dirapihin dari yang sebelumnya seperti ini.
Oke. Dan kalau mungkin kalau bisa gue bisa rapin lagi, tapi kalau enggak ya udah dari kayak gini tinggal di blocking dan diwarnain, tapi enggak di kali ini, mungkin di next time nya. Ya guys, gue rasa rambut tutorialnya segini aja ya. Dan gue mau nekenin cara ini gak mutlak semuanya benar, semua yang gue sampaikan mutlak benar, gak seperti itu. Gue pun sendiri juga masih belajar. Jadi kalau ada yang menurut lo gue gak setuju dengan pendapat gue yang kayak gini, ya boleh aja di komen, kasih tau gue. Ya terserah sih, pokoknya ya kita di sini sama-sama belajar sih. Dan niat gue bukan ngajarin lo, bukan gue niat gue tuh cuma gue tahu ini dan gue ingin bagikan ke lo. Dan kalau mau ada pertanyaan, gue nggak tahu caranya ini, dan gue ternyata belum buat videonya. Yang jelas ya gue bikin video juga belum lama sih. Ya itu lu bisa tanyain aja, dan syukur kalau gue bisa, gue bakal jelasin sini. Kalau gue nggak bisa dan gue tertarik, gue bakal belajar. Tapi kalau ada yang terlalu random yang kayak gimana ya, gue nggak bisa dan gue juga nggak tertarik amat, sorry banget, gue kagak bakal bikin caranya. Ya gitu sih. Pokoknya selama hubungan masih gambar, yang buat ngepainting itu yang masih dalam ketertarikan gue. Tapi silakan aja tanya apa aja, bebas, di luar gambar juga boleh. Yang tanya apa aja terserah lu, pokoknya dari komen aja. Oke guys, segitu aja untuk rambut tutorial kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Dan juga semoga lo dapat manfaat dari menonton video ini, entah manfaat apapun itu, belajar sesuatu yang baru lo, itu udah hal baik buat gua. Dan ingat, jangan lupa subscribe kalau lu ingin ngikutin video-video berikutnya. Ini diupdate tiap hari Rabu, tapi kadang ada hal-hal yang di luar kuasa gua. Internet putus kemarin seminggu video, udah kayak gitu gue nggak bisa update. Tapi kalau segalanya berjalan normal, tiap hari Rabu gue bakal bikin satu video. Untuk saat ini satu video seminggu, setiap Rabu di jam yang nggak tentu. Dan banyak subscribe biar kalau gue update video langsung lu dapat notifikasi gitu. Serius cukup gue. Oke guys, gitu aja rambut tutorial kali ini, dan sampai jumpa di rambut tutorial berikutnya yang adalah besok Kamis. Sampai jumpa.